Racikan Berita 1. Ada di mana? Ada di TPS. Nah itulah, TPS ini yang menentukan suara kita semuanya untuk menjadi pemenang. Kita tahu 12 lawan 1. 12 lawan 1. Berarti 12 ini anggota DPRD-nya itu 12 partai. Waktu pilih kemarin, betapa pola-polandanya Saudara Anies Baswedan. Ya kan? Kita nggak menyangka terjadi hal ini. Tapi mereka punya sistematik. Satu putaran. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makan siangnya lagi diantar. Oh itu udah. Silakan. Selesaikan secara Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama saya nih, Bim Benyamin ya, yang udah lama nggak ketemu karena memang saya jarang-jarang juga muncul di online. Pada sore hari ini alhamdulillah kita ditemani sama Kong Jaun, Kong Jaun yang ganteng nih. Ya, kita sama-sama di Poros Jakarta. Para pemirsa, ya, para nonton semua ya. Nah ini kenapa kita muncul sore hari ini sekarang tanggal 20 November 2024 ya. Ini kita mau menyampaikan perkembangan yang ada berkaitan dengan Pilkada DKI ya. Kenapa DKI ya? Karena memang belum pindah-pindah, masih di Jakarta. Ya masih Jakarta, DKI atau DKJ. Nah, kami ini, saya dan Kong Jaun ini kan ada di Poros Jakarta. Poros Jakarta itu yang merupakan wadah berkumpulnya organisasi-organisasi atau ormas lah yang ada di Jakarta. Komunitas ya, apalagi itu Kong ya, aktivis ya, aktivis. Dan memang kita mengusung Pak Anies Baswedan, abah kita ya, untuk maju di Pilkada DKI gitu ya. Ya kita udah sampaikan juga ya Bang ya ke PKS, kita ke PDIP juga. Bagaimana waktu itu kita menginginkan Pak Anies Baswedan itu maju di Pilkada DKI. Tapi ternyata kan kita tahu semua dah. Kita tahu semua ya. Tahu semua. Akhirnya kan yang maju dari sebelah kubu sini, selain sana kan RK, Pramono dan Bang Dul ya, Bang Dul yang maju. Dan Independen juga, jadi ada 3. Nah kita di Poros Jakarta waktu itu kita kecewa Bang. Betul. Ya kecewa. Makanya kita ada gerakan gercos, gerakan coblos semua gercos. Tetapi perjalanan kita melihat gercos ini sepertinya kurang tidak efektif ya. Jadi awalnya saya ketua poros juga sudah melompat ya, sudah melompat beberapa hari saya sudah menyatakan kalau memang MK itu memutuskan tidak ada kotak kosong, itu saya tetap akan mendukung Pramdul ya. Nah ini ternyata memang benar. Tanggal 16 November kemarin MK memutuskan itu tidak ada kotak kosong di Pilkada DKI. Nah berkaitan dengan dukungan Abah, nah ini juga pada hari ini sangat jelas memang. Betul. Jelas bahwa Abah Anies Baswedan itu menerima Pram dan Rano di rumahnya, dan kita juga telah menyaksikan di beberapa media mungkin ya, itu bahwa Anies Baswedan itu mendukung Pram dan Dul, tidak saja mendukung tapi mensukseskan supaya Pram Dul itu jadi gubernur dan wakil gubernur. Nah ini saya juga menghimbau, Bang Jaun juga menghimbau teman-teman yang tadinya gercos ya, gercos itu sudah selesai karena Bang Anies sudah tidak diajukan karena MK sudah memutuskan Anies nggak bisa lagi maju untuk tidak maju untuk DKI, tidak mungkin ya dalam proses seperti itu. Dan sayang suara kita yang ada ini
kita tidak manfaatkan, dan kita melihatkan arahannya acuannya juga kan Anies Baswedan. Abah sudah memutuskan mendukung 03 Pramdul, ya kita sebagai tidak saja simpatisan tetapi cinta dengan Abah Anies, ya kita mengikuti karena memang beliau adalah umarah ya. Ya kan, antara umarah dan juga ulama sudah menyatakan dukung Pram dan Dul. Nah ini abah kita nih yang pengalamannya juga sama nih ya. Tong Jaun ini bisa diceritain Bang? Bisa. Ya silakan Bang. Alhamdulillah hari ini tanggal 20 seperti yang tadi diceritain Bang Bin, bahwa ini kita pimpinan kita Pak Anies Baswedan udah ketemu sama Mas Pram dan Bang Dul dan mendukung Mas Pram Bang Dul yang nomor urutan nomor 3. Ini tentunya kita yang tadinya melakukan gerakan gercos, ya saya secara pribadi ikut langkah dan sikap Pak Anies Baswedan dengan mendukung nomor 3. Ya saya harapkan juga teman-teman yang masih gercos, ya kita kembali kita kembali ikut langkah Pak Anies dan sikapnya yang mendukung nomor 3 Mas Pram dan Bang Dul. Ya semoga aja nih, walaupun waktunya mepet gitu ya, tapi dengan tekad yang bulat, apa yang dukungan Pak Anies ini kita dukung semua, sehingga ya sikap dan dukungan Pak Anies pada Mas Pram ini bermanfaat dan bisa menang gitu ya. Bisa di satu putaran. Amin. Begitu tuh Bang. Betul. Iya. Betul. Itu tadi apa yang disampaikan juga, bahwa ini mudah-mudahan ada 3 poin tuh. Ada 3 poin. Satu, kita melihat kenapa kita Pak Anies mendukung Pramdul, karena memang MK sudah MK sudah memutuskan tidak bisa maju, tidak ada kota kosong. Kedua, memang Pak Anies sendiri kan sudah di media 1-2 hari kemarin sudah ada di media bahwa dukungan pada Pram dan Dul. Dan ketiga, mudah-mudahan ini Pak Anies dan kita semua tidak saja mendukung tapi mensukseskan Mas Pram dan Bang Dul ya, maju DKI dan memenangkan Pram dan Dul untuk menjadi gubernur wakil gubernur. Itu mudah-mudahan tidak ada lagi gercos. Pokoknya nomor 3. Nomor 3 ya, nomor 3 gimana? Nomor 3 nih. Memang sih alasan lain selain kita memang ikut langkah Pak Anies. Secara pribadi ya, kenapa saya secara pribadi dukung 03? Karena dari semua calon ini ternyata dia hanya di 03 nih. Ya enggak? Ada pasnya namanya sih Rano Karno yang dipanggil Bang Dul. Dia satu-satunya orang yang pernah berbuat untuk budaya Betawi. Yang lain belum nih. Nah Bang Rano melalui filmnya Bang Dul, suka nggak suka, ya nggak, perannya sangat gede bersama almarhum Bang Bunyamin yang babenya siapa sih itu? Babenya Bang Bin nih, ya. Melalui film itu posisi budaya Betawi itu dikenal seluruh Nusantara. Dan juga budaya Betawi menjadi nggak dianggap kampungan lagi. Betul. Apalagi sekarang ini nih ya. Program. Hampir semua orang Jakarta ya nggak, itu kayak mirip-mirip udah kayak orang Betawi asli. Perilakunya. Itu peranan Bang Dul itu melalui filmnya itu untuk mengangkat budaya Betawi. Jadi alasan saya pribadi itu ya nggak. Ya calon yang lain di nomor lain kagak ada yang pernah berbuat, nah ini pernah berbuat. Belum jadi pejabat aja sudah berbuat, apalagi jadi. Nah ini kalau emang benar-benar jadi, insya Allah ya, saya sih pengen banget nih revisi Perda Budaya Betawi. Karena kan kita undang-undangnya udah berubah nih. Perda pergubnya ya. Perdanya kita revisi, ya nggak? Karena ada satu, menurut saya perda yang lama ini selain undang-undangnya juga
undang-undang DKI ya, daerah khusus ibu kota, sekarang kan udah menjadi daerah khusus DKJ. Jadi peluang untuk merevisi atau merubah Perda Budaya Betawi nomor 4 tahun 2015 ini ada. Karena di situ ada ikon yang menurut saya belum lengkap. Salah satunya yang itu adalah bahasa Betawi. Bahasa Betawi ini kudu masih masuk mulok ya. Masuk mulok. Jadi kudu jadi ada mata pelajaran bahasa Betawi di sekolah-sekolah. Di daerah-daerah aja ada ya. Di daerah-daerah ada. Iya. Ada yang bahasa. Yang jangan jauh-jauh di Cetayam. Iya. Itu diajarin bahasa Sunda, padahal warganya kagak ngerti. Iya. Insya Allah nih, kalau gubernurnya balik lagi kayak tadi, belum jadi pejabat aja dia udah berbuat. Apalagi dia jadi pejabat. Betul. Mungkin gitu. Jadi kita mesti lihat rekam jejak juga. Jadi pas banget nih, khususnya mobil khusus orang Betawi, ya enggak. Dan warga Jakarta ini milih 03 karena di situ ada Rano yang wakilnya Mas Pramono. Begitu tuh Bang. Wakilnya Mas Pram. Wakilnya Mas Pram. Ya kita selain daripada Pak Anies ya, kita mendukung Pak Anies. Pak Anies kemana kita ikuti pilihannya pada Pramdul 03. Kita juga melihat sosok figurnya. Betul. Ya, betul. Mas Pram dan Bang Rano. Bang Rano tadi disampaikan seperti itu, belum jadi sudah berbuat. Mas Pram juga banyak pengalaman di pemerintahan. Betul. Ya, sekian puluh tahun di kabinet, sekian belas tahun, terus juga di di pemerintahan ya, jadi sekap juga. Jadi artinya ini saling melengkapi. Yang Rano itu di kebudayaan, sosial, yang ini teknokrat, betul. Ya kan? Paham banget, ngelotok lah tentang pemerintahan. Betul. Karena memang diperlukan ini Bang. Betul. Nanti diperlukan antara Jakarta dan pemerintah pusat. Jadi nyambung gitu, gampang nanti. Misalnya mau program-program apa, program pemerintah pusat dilaksanakan di DKI. Betul. Gitu. Karena memang ada juga itu program pusat yang harus dilaksanakan, itu makan gratis. Itu terus juga sembako. Ketahanan pangan, ya ketahanan pangan itu harus dilaksanakan juga. Terus juga ada perumahan rakyat. Betul. Itu jadi PR juga buat pemerintah Jakarta nantinya. Ini kalau kita lihat bukunya Mas Pramono Anung nih, Jakarta Menyala nih. Jakarta Menyala. Iya. Isinya nerusin. Ini programnya Pak Bang Anies ini. Iya. Banyak berapa yang diterusin ini. Termasuk juga ini Bang, Museum Rasulullah. Iya betul, Museum Rasulullah. Ya soal KJP, KJS, terus lansia, BOTI dan lain-lainnya jadi. Terutama RT/RW nih. RT/RW ya. Nah nih, dia janji naikin anggarannya 2 kali lipat. Iya, dari berapa ke berapa? Dari 2 juta, RT jadi 4 juta. Ya enggak. RW dari 2,5 juta jadi 5 juta. 5 juta. Kan mantep nih. Mantap. Ayo RT/RW nih, ajak warganya nih, dukung nih. Dukung. Nomor 3. Dukung RT/RW nomor 3 ya untuk sejahtera semua. Ini juga Bang, saya juga kan komunikasi dengan Mas Pram ya. Orangnya humble, nggak tinggi hati, dia slow lah gitu ya. Slow dan mengorangi orang lain lah, menghargai lah. Dan dia yang penting kayaknya menerima masukan. Menerima masukan termasuk itu saya juga memberikan masukan. Memberikan masukan pastinya soal kebudayaan Betawi ya. Itu nanti Betawi nggak cuma ya kayak sekarang ya, apalagi sekarang kan Jakarta tidak lagi ibu kota DKJ, daerah khusus Jakarta. Ini Jakarta dengan Betawiannya, Betawi akan menjadi ikon Bang. Betul. Ikon kota Jakarta yang bisa mengglobal. Betul. Jadi artinya soal tadi Birpletok, soal lain-lainnya. Karena memang sebuah kota itu mengglobal juga harus ada identitas, ada ciri-ciri khas yang khusus gitu. Nah, ciri khasnya apa? Betawi Bang. Betul. Nanti abang mesti banyak kita bahasa ini. Bahasa Betawi. Selain bahasa Betawi, bahasa Inggris, bahasa internasional juga perlu. Karena menjadi kota global nanti Jakarta. Karena di dalamnya macam-macam. Iya betul. Terus juga saya kasih masukan juga soal apa? Soal Jakarta Fund. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya Mas Anies bisa, Mas Pram masih Anies aja sih. Yes, ini Anies, ini Pram, tuh udah menyatu nih, menyatu. Mas Pram, bisa nggak Jakarta sebagai investor daripada kota-kota lain? Bisa, kenapa enggak gitu? Akhirnya diterima akan menjadi
namanya programnya JAK Fund, funding itu menjadi kayak investor. Misalnya Jakarta perlu beras, ya kan, untuk menstabilkan beras itu kerjasama dengan misalnya Indramayu. Indramayu kan perlu lahan banyak di sana, perlu bibit, perlu pupuk. Nah, tenaga kerja dibayarin supaya apa bisa langsung ke Jakarta. Nah, supaya menstabilkan harga beras di situ. Berarti itu nerusin Anies juga nih. Anies juga. Pernah ada di Sumedang, Cilacap, kalau nggak tahu. Nah, ini lebih luas lagi nanti. Soal UKM juga nanti dibantu. Ya, soal apa namanya ketenaga kerjaan nanti setiap kecamatan itu ada pelatihan-pelatihan gitu. Selain juga nanti terserap di daerah kotanya, di daerah sini di Jakarta juga nanti bisa apa namanya kemungkinan kerja di luar negeri, Bang. Gitu, ke Korea, ke Jepang, ke Singapura, ya beberapa daerah lah ya, beberapa negara gitu. Itu dua yang kita usulin. Satu lagi nih, Bang. Kita usulin diterima. Jakarta menjadi kota Benyamin S. Akan dibuat, ini Mas Pram janji Pak, nanti akan dibuat Benyamin S Award. Jadi Benyamin S Award itu artinya nanti dilombakan setiap daerah. Misalnya entah ke perkecamatan atau perkelurahan nanti. Jadi mana yang baik dari segi apa? Benyamin S itu bersih, nyaman, aman, indah, sejahtera. Oh, jadi itu tuh Benyamin S. Bersih, aman, nyaman, indah, sejahtera. Jadi nanti kayak Kalpataru di daerah ini misalnya sangat bersih, kan banyak yang kumuh sekarang kan. Terus juga keamanannya Mas Pram juga kan akan buat CCTV setiap RT tuh. Terus kesejahteraan seperti apa ekonominya. Nanti dilombakan setiap tahun ulang tahun Jakarta itu ada diadakan tuh, Bang. Nanti daerah mana yang mendapatkan penghargaan kebersihannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka Jakarta menjadi kota global, gitu kan. Nah, kalau bersih, sehat, sejahtera warganya itu kan akan menjadi daya tarik negara-negara lain untuk masuk visit ke Jakarta, gitu Bang. Tapi kalau nggak salah, walaupun kita arahnya global, tapi nggak ngelupain. Oh enggak, makanya tradisional. Enggak dong. Dengar-dengar katanya apa? Yang silat itu mau jadi muatan lokal. Betul. Jadi kota global bukan berarti dihilangkan kebetawiannya atau ciri khas Betawi. Itu malah harus jadi kental. Itu malah harus dimajuin. Harus dimajuin karena sebuah kota itu harus menjadi ciri. Betul. Nah, Jakarta cirinya apa? Ya Betawi gitu. Nah, silatnya ada, nanti bahasanya ada, terus tariannya ada, kayak gitu, Bang. Jadi insya Allah lah mudah-mudahan, makanya ini udah nggak salah lagi. Dan model keinginan kita ini kayaknya yang paling bisa jalanin nomor 3 nih. Betul. Yang lain nggak kelihatan tuh. Kalau saya pribadi, mohon maaf, sedikit sentimental. Kalau kemarin waktu Bang Ali itu kan ada program Husni Tamrin, menghargai tokoh Husni Tamrin. Nah, sekarang Pram Dul itu menghargai tokoh budayawan yaitu Benyamin S dengan memberikan nama programnya Benyamin S Award itu. Ini luar biasa, Bang. Sangat menghargai. Iya, betul. Makanya Pak Anies juga kan paham, tahu untuk kemana arahnya gitu. Jadi buat teman-teman semua yang melihat program ini, acara ini, jangan lupa nih. Tanggal 27 November minggu depan itu juga coblos nomor 3. Tiganya kita. Oh, 3. Nomor 3. Mas Pramono Anung dan Bang Do Rano Karno. Jakarta menyala. Racikan Berita 1.